Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam video matematika. Kali ini kita akan membahas operasi hitung pecahan biasa, khususnya bagian penjumlahan pecahan biasa. Ya, kita langsung saja. Di sini ada soal, kita langsung latihan soal. 7/8 ditambah dengan 5/12. Ya, di sini kita lihat penyebutnya belum sama, jadi kita harus menyamakan penyebut. Ya, samakan penyebut dengan cara KPK. Kita lihat KPK dari 8 dengan cara pohon faktor 2, 4, 2, 2. Jadi hasilnya adalah 2/3. Nah, sedangkan 12 itu 2 dikali 6 dan 2 dikali 3. 2-nya munculnya 2 kali, jadi 2/2 dikali dengan 3. Ya. Sedangkan di sini 2-nya muncul 3 kali, makanya 2/3. Kita bandingkan 8 itu 2/3 dan 12 itu adalah 2/2 kali 3. Ya, kita lihat mana yang sama. Ada 2/2 dan 2/3. Yang kalah itu yang paling kecil. Iya, yang kalah yang paling kecil. 2/2-nya kalah, jadi di sini KPK-nya adalah 2/3 dikali dengan 3. Yang menang yang kita kalikan semuanya. 2/3 itu 8 dikali 3, 8 kali 3 itu 24. Jadi penyebutnya adalah 24. Nah, sekarang 8 kali berapa yang menghasilkan 24? 8 dikali dengan 3. Kalau di bawah dikali 3, di atas juga harus dikalikan dengan 3. Jadi 7 kali 3 21. Tambah 12 kali berapa yang menghasilkan 24? 12 kali 2. Otomatis di atas juga harus dikalikan dengan 2. Jadi 5 kali 2 itu 10. Nah, sehingga hasilnya adalah 21 tambah 10 itu adalah 31/24. Nah, kita ingat bahwa jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita dapat mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, yaitu 31 bagi 24 itu 1, sisanya itu adalah 7 per penyebutnya tetap 24. Ya, seperti ini. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya ada 11/18 ditambah dengan 5/12. 5/12 sama dengan, ya, kita samakan penyebut karena penyebutnya belum sama. Kita lihat di sini 12 itu kita sudah tahu, kita tulis memang di sini 12 itu adalah 2/2 kali 3. Ini di atas ada. Kita tinggal cari yang 18-nya saja. 2 kali 9 bagi 2 lagi. Bagi 2 tidak bisa. 9 bagi 3, 3. Jadi 2 kali 3/2 karena 2-nya muncul 1 kali, 2/1, dan 3-nya muncul 2 kali, jadi 3/2. Kita tulis di sini 18-nya adalah sebentar, saya hapus saja. Saya hapus dan di sini saya tulis 18 itu adalah 2 kali 3/2. Ya, di sini kita lihat 2 kita bandingkan dengan 2. Yang kalah itu yang paling kecil, 2 yang pangkat 1. 3/1 dengan 3/2, yang kalah 3/1. Jadi kita daftarkan KPK-nya itu adalah, kita lihat yang tidak dicoret. 2/2 kita kalikan dengan yang tidak dicoret bilangan lainnya, 3/2. 2/2 itu 4, 3/2 itu 9. Jadi 4 kali 9 36. Ya, jadi KPK-nya adalah 36. Ya, 18 kali berapa yang menghasilkan 36? 18 kali 2.
otomatis di atas juga harus dikalikan dengan 2. 11 kali 2, 22. Ditambah dengan 12 kali berapa yang menghasilkan 36? 12 kali 3. Nah, yang di atas kali 3 juga, berarti 5 kali 3 itu adalah 15. Sehingga 22 ditambah 15 itu adalah 37 per 36. Ya, 37 lebih besar daripada 36, sehingga kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. 37 bagi 36 itu 1, sisanya 1 per 36. Ya, seperti ini. Nah, contoh lain lagi ada? Nah, kita bisa buat contoh-contoh lainnya yang supaya kita perbanyak latihan. Misalnya di sini ada 13 per 25, misalnya per 25 ditambah dengan 7 per 30, misalnya 7 per 30. Ya, kita samakan penyebut. Nah, kita tidak tahu kalau kelipatannya ini sampai berapa yang sama. Kalau kita lihat 25 itu adalah 5 kali 5. 5 kali 5 artinya 5 pangkat 2. Sedangkan 30 itu bagi 2, 15 bagi 3, 5. Ya. Jadi 20 itu adalah 22 kali 3 kali 5. Nah, 25 itu sama dengan 5 pangkat 2, sedangkan 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan KPK antara 25 dengan 30. Kita lihat yang sama. Yang sama itu 5. Yang kalah yang paling kecil. Ya, sehingga yang menang adalah 5 pangkat 2. Kalau KPK kita mencari pangkatnya yang paling tinggi atau paling besar. Sehingga KPK-nya 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 itu 25. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 25 itu adalah 150. Jadi di sini kita tulis 150. 25 kali berapa yang masukkan 150? 25 kali 6, otomatis di sini juga kali 6. Ya, 13 kali 6 itu adalah 78. Nah, kita lanjut lagi. Tambah 30 kali berapa yang menghasilkan 150? 30 kali 5, otomatis di atas dikali 5 juga, jadi 35. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan 78 ditambah dengan 5, 35. Jadi hasilnya adalah 113 per 150. Ya, kita lanjut contoh nomor 4. Makin banyak soal, makin kita mengerti. Jadi 17 dibagi dengan 40 ditambah dengan 9 per 24. Ya, kita lihat 40 dengan 24, kita samakan penyebut dengan mencari KPK-nya. 40 itu 2 dikali 20, lagi kita bagi 2 kali 10, dan 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Karena 2-nya munculnya 3 kali dan 5-nya muncul 1 kali. 24 itu 2 kali 12, 2 dikali 6, dan 2 dikali 3. 2 pangkat 3 kali dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal susun untuk mencari KPK-nya.
40 dengan 24. 40 itu 2 pangkat 3 kali 5, dan 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang kita bandingkan KPK-nya, ada yang sama yaitu 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Kita wakili satunya saja. Jadi KPK-nya kita buang salah satunya karena dia sama. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Yang tidak ada pasangan berarti dia pemenangnya. Jadi kita tulis semua. Kita tinggal lihat 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 kali 5. Nah, 8 kali 3 kan itu 24. 24 kali 5 itu 120. Jadi hasilnya adalah 120. Nah, ini penyebut, kita samakan penyebut menjadi 120. Tinggal kita lihat 40 kali berapa yang menghasilkan 120. 40 kali 3. Biar dia adil, di atas juga harus kali 3. 17 dikali dengan 3 itu 51. Nah, ditambah dengan 24 kali berapa yang menghasilkan 120. 24 kali 5. Berarti di atas juga harus dikali 5. 9 kali 5 itu 45. Jadi di sini 51 tambah 45 itu adalah 96. 96 per 120. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan 96 dengan 120. 96 kita sederhanakan dengan FPB ya, atau kita cari dengan pound faktor bagi 2 itu 48. Kita bagi 2 24, bagi 2 lagi 12, bagi 2 lagi 6, dan kita bagi 2 lagi 3. Jadi 96 itu 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 3. Nah, sedangkan yang di bawah 120 itu kita bagi dengan 2 60, bagi dengan 2 30, bagi dengan 2 15, bagi dengan 3 5. Berarti 2 pangkat 3 karena 2-nya muncul 3 kali, dan kali dengan 3, dan kali dengan 5. Ya, kalau kita mau daftarkan satu persatu baru kita coret-coret bisa. Ya, kita lihat 96 per 120. 120 sama dengan 96 itu 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Maka di sini yang di bawah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi kita lihat coret. Di sini coret juga. Nah, di sini coret juga. 3 juga coret. Nah, kita lihat yang di atas itu sisa 2 kali 2 4 per yang di bawah sisa 5. Jadi hasil paling sederhananya adalah 4/5. Ya, kita coba lagi. Kita jangan pernah bosan untuk mencoba soal-soal lainnya dalam hal menjumlahkan pecahan biasa ini. Kita coba untuk contoh soal yang kelima. Itu misalnya ada 21 per 30 19. Oke, kita pakai yang ini aja. 19 per 28 ditambah dengan 11 per 42. Nah, kita samakan penyebut. Masih sama. Kita samakan penyebut. 28 kita bagi dengan 2 itu 14. Kita bagi dengan 2 itu 7. Jadi
28 itu adalah 2 pangkat 2 karena munculnya 2 kali 7 kali 7. Nah, 42 itu 2 kali 21, 3 dikali 7. Nah, kita lihat 2 kali 3 kali 7. Berarti di sini tulis saja 2 kali 3 kali 7. Nah, kita susun dia. 28 itu 2 pangkat 2 kali 7. 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, kita mau mencari KPK antara 28 dan 42. Kita bandingkan. Kalau ada yang sama, kita pilih yang paling tinggi. Nah, ini 2 sama, kita pilih 2 pangkat 2 karena 2 yang ini kalah. 2 pangkat 2 dikali dengan 3 tidak ada lawan, jadi dia menang. 7 pangkat 1 dan 7 pangkat 1 cukup mewakili satu saja. Misalnya kita pilih 7 yang di bawah. Jadi 4 kali 3 kali 7. 4 kali 3 kali 7 itu adalah 12 kali 7 sama dengan 84. Ya, 84. Nah, kita sudah dapat penyebutnya 84. 28 kali berapa yang menghasilkan 84? 28 kali 3, otomatis di atas juga harus kali 3. Ya, 19 dikali 3 itu 57. Ya, 57. Nah, ditambah dengan 42 kali berapa yang menghasilkan 84 kali dengan 2, otomatis di atas juga dikali dengan 2. Berarti di sini 22. Jadi 57 ditambah dengan 22 sama dengan 79. 79 per 84. Karena di sini pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka ini disebut dengan pecahan sejati. Ya, ini adalah contoh-contoh dari penjumlahan pecahan biasa. Oke, karena di sini masih ada space, kita coba satu soal lagi. Nah, misalnya kita coba berapa ya? 21 per 35 tambah 14 per 45. Nah, sekarang kita lihat 21 per 35 kayaknya ini kelipatan sama-sama atas kelipatan 7. Jadi sebenarnya 21 itu adalah 3 kali 7. Kita bisa tahu karena sama-sama kelipatan 7, ini adalah 5 kali 7. Nah, 7-nya bisa kita coret dong. Sehingga di sini 14 berapa kali berapa ya yang sama? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka di sini kita bisa tulis ulang soalnya 3 per 5 ditambah dengan 14 per 45. Nah, sekarang kita lihat 5 dengan 45. 45 ini kan kelipatan dari 5, maka kita samakan penyebut 45 saja. Karena 45 kelipatannya 5. Tinggal nanti 5 kali berapa yang menghasilkan 45? 5 kali 9. Otomatis di atas juga harus kali 9. 3 kali 7 itu 3 kali 9 itu 27 ditambah dengan 45 kali berapa yang menghasilkan 45? Kali 1. Otomatis di atas juga harus adil kali 1. 14 kali 1 itu adalah 14. Nah, sekarang tinggal kita jumlahin antara 27 ditambah dengan 14.
27 ditambah dengan 14 itu hasilnya adalah 41 per 45. Ya, seperti ini. Inilah 6 contoh untuk penjumlahan pada pecahan biasa. Sampai jumpa di materi berikutnya, tentunya dalam pengurangan pecahan biasa. Dari saya Rizky Ananda Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.